Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal matematika ya, khususnya dari buku terbitan dari Gelora Aksara Pratama atau GAP, karangan dari Gunanto dan Desi Adalia ya, yang dari kemarin sudah menunggu ya. Saat ini akan kita bahas untuk latihan ulangan pelajaran 3 ya. Pelajaran 3 itu tentang lingkaran. Nah, kali ini kita akan membahas yang paket 1 terlebih dahulu ya. Paket 1 itu jadi setiap akhir bab untuk buku dari Gelora Aksara Pratama ini beda dengan buku SPS ya. Kalau latihannya sama, tapi khusus untuk latihan ulangannya yang berbeda. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Untuk kali ini paket 1 yang bagian A terlebih dahulu. Nomor 1, titik pusat pada lingkaran di samping adalah, ini jawabannya adalah yang G ya, yang berada di pusat atau di tengah-tengah. Ini adalah jawabannya, titik pusatnya adalah G. Di sini juga sudah saya tuliskan ya. Nomor 1 jawabannya titik pusatnya adalah yang G. Kemudian nomor 2, bagian lingkaran yang diwarnai ini namanya adalah tembereng ya. Di sini juga sudah saya tuliskan jawabannya untuk nomor 2, yaitu tembereng. Nomor 3, panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah titik-titik kali panjang diameter. Nah, jadi kalau ini namanya diameter ya, ini diameter. Kalau jari-jarinya itu dari titik pusat sampai ke bagian sini ya, separuhnya diameter itu namanya adalah jari-jari. Jadi panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah titik-titik kali panjang diameter, berarti setengah kali panjang diameter. Ini nomor 3 ya, panjang jari-jari lingkaran adalah setengah kali panjang diameter. Lanjut ke nomor 4, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat disebut ya, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tapi tidak melalui titik pusat lah ini. Melalui dua titik pada lengkungan lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat. Jadi garis ini namanya adalah tali busur ya. Nah, ini juga sudah saya tuliskan, nomor 4 jawabannya adalah tali busur. Kemudian nomor 5, perhatikan lingkaran berikut. Garis AB yang merupakan diameter lingkaran ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini untuk gambar A ini namanya bukan diameter tapi jari-jari ya. Jadi dari titik pusat sampai ke pinggir ini namanya jari-jari. Kemudian yang B dulu, yang B ini tidak melalui titik pusat ya. Jadi bukan dinamakan diameter karena titik pusatnya di sini. Ini dinamakan tali busur. Ya, kemudian yang C ini juga namanya tali busur karena tidak melalui titik pusat. Nah, kalau melalui titik pusat baru namanya diameter. Nah, maka jawabannya yang betul adalah yang D ini ya. Ini merupakan diameter karena melalui titik pusat lingkaran. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan untuk yang nomor 5. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran ya. Ingat, melalui titik pusat lingkaran itu namanya diameter. Lanjut ke nomor 6, bagian yang diwarnai pada lingkaran di samping disebut lah, ini namanya adalah juring ya. Nomor 6 ini juga sudah saya tuliskan. Nah, jadi namanya adalah juring. Apa itu juring ya? Jadi yang dinamakan juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur ya. Jadi daerah di dalam lingkaran, kalau kita lihat di sini ya. Jadi daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, ini namanya jari-jari, dan busur, sebuah busur. Ini namanya busur, ini jari-jari, ini dinamakan juring ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm.
keliling lingkaran tersebut adalah, nah untuk mencari keliling lingkaran, rumus dari keliling lingkaran itu adalah 2 dikalikan pi dikalikan dengan jari-jari. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk soal nomor 7 ya. Jadi jari-jarinya tadi 7 cm. Maka kelilingnya kita masukkan rumusnya. Keliling lingkaran adalah 2 dikalikan pi kalikan jari-jari. Nah, karena ini jari-jarinya 7 cm, maka kita gunakan pi yang 22/7 ya. Jadi kita masukkan 2 dikalikan 22/7 dikalikan jari-jarinya 7. Ini bisa kita coret 7-nya. Jadinya tinggal 2 dikalikan 22. Hasilnya adalah 44 cm. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Keliling lingkaran di samping adalah, jadi ini ada sebuah lingkaran dengan diameternya 7 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan keliling dari lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran kalau diketahui diameternya itu cukup keliling sama dengan pi dikalikan diameter. Kalau jari-jari tadi kan 2 kali jari-jari ya, karena 2 kali jari-jari itu juga sama dengan diameternya. Nah, maka cukup kita tuliskan rumusnya pi dikalikan diameter sama dengan, karena diameternya 7 ya. Jadi kalau diameter atau jari-jarinya itu kelipatan 7, kita pakai pi-nya 22/7 ya. Jadi 22/7 kalikan diameternya 7. Ini kita coret. Nah, ini hasilnya adalah 22 cm. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah ini diketahui jari-jarinya 21, ditanyakan keliling untuk yang nomor 9 ya. Oke, R-nya 21 cm keliling. Nah, rumusnya adalah 2 dikalikan pi kalikan jari-jari ya. Jari-jarinya 21 itu berarti kelipatan 7, maka kita pakai pi 22/7. 2 kalikan 22/7 kalikan 21. Nah, ini bisa kita coret, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3. 2 kali 22 hasilnya adalah 44. 44 kita kalikan 3, hasilnya 132 cm. Lanjut ke soal nomor 10. Luas sebuah lingkaran yang memiliki diameter 140 cm adalah titik-titik cm persegi. Nah, ini kita sudah masuk ke luas. Rumus luas dari lingkaran itu adalah pi kalikan jari-jari kalikan jari-jari atau pi r kuadrat ya. Jadi kalau diameternya 140 cm, maka jari-jarinya, panjang jari-jari itu berarti kan setengah dari diameter atau diameter bagi 2. 140 bagi 2 hasilnya adalah 70 cm. Maka luasnya sama dengan pi r kuadrat. Ini kelipatan 7 ya, 22/7 kalikan 70 kali 70. Ini kita coret, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 10. 22 kali 10, 220, kita kalikan dengan 70. Hasilnya adalah 15.400 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Luas lingkaran yang memiliki jari-jari 30 cm adalah, nah ini karena jari-jarinya 30 itu bukan kelipatan 7. Nah, ini udah dikasih tahu pi-nya yang digunakan adalah 3,14. Oke, langsung saja ya untuk yang nomor 11. R-nya 30 cm, pi-nya 3,14. Luas berarti pi r kuadrat berarti 3,14 kali 30 kali 30. Nah, ini supaya lebih mudah menghitungnya ya. Kita kalikan dulu aja 30 kali 30 ya. 3 kali 3 9, nolnya kita tempelkan 2 gini ya, 900. Berarti 3,14 kalikan 900. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Ini kan di belakang koma 2 angka. Ini ada 02, nah saling menghilangkan. Jadinya 314 dikalikan 9. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan perhitungan ya. Kalau aturannya tetap menghitung itu dari sebelah kiri. Tetapi hasilnya sama saja, jadi hanya untuk mempermudah saja. Jadi kalau seperti ini kan tinggal 314 kali 9 disusun ke bawah lebih mudah ya. Hasilnya adalah 2826 cm persegi. Itu untuk yang nomor 11. Lanjut ke nomor 12. Diameter sebuah roda adalah 42 cm. Luas permukaan roda tersebut adalah, nah kita mencari luas ya. Jika diketahui diameter
Oke, nomor 12 diameternya 42 cm, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 21 cm ya, ini kita bagi 2. Luas sama dengan pi r kuadrat, sama dengan 22/7 kali 21 kali 21. Ini bisa kita coret, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3. 22 kali 3 66, 66 dikalikan dengan 21, hasilnya adalah 1386 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 314 cm. Jika pi-nya 3,14, luas lingkaran tersebut adalah, nah ini ada 2 tahap ya. Karena diketahui keliling, kita diminta luas, maka kita bisa menghitung jari-jari terlebih dahulu atau diameter terlebih dahulu ya. Untuk lebih mudah kita hitung diameter karena keliling sama dengan pi kali diameter. Oke, kita lihat di sini untuk yang nomor 13 ya. Jadi kelilingnya 314 cm, pi-nya 3,14. Ditanyakan luas, di mana rumus keliling itu sama dengan pi kali d atau pi kali diameter. Kelilingnya tadi 314, kemudian pi-nya adalah 3,14 kalikan d. Maka untuk mencari diameter berarti keliling dibagi dengan pi ya, 314 dibagi 3,14 itu hasilnya adalah 100 ya. Oke, maka kalau sudah ketemu diameternya 100, maka jari-jarinya berapa? Separuhnya dari diameter, 100 bagi 2. Hasilnya adalah 50 cm. Nah, sudah ketemu sekarang jari-jarinya, maka kita bisa menghitung luas ya. Luas sama dengan pi r kuadrat. 3,14 jari-jarinya 50 ya, kali 50 kali 50. Nah, ini juga untuk mempermudah perhitungan ya. Kita kalikan dulu yang belakang ya, tidak apa-apa. Jadi 3,14 kali 5 kali 5 25, nolnya 2 kita tempelkan. Nah, setelah itu kan ini ada 2 nol ini di belakang koma 2 angka. Jadi tinggal kita kalikan 314 kali 25 ya, untuk mempermudah perhitungan ya ini ya. Jadi tetap kalau aturan perhitungan tetap dikerjakan dari sebelah kiri ya, tapi hasilnya nanti sama juga ya. Jadi ini hasil akhirnya adalah 7.850 cm persegi. Jadi luasnya tadi jika diketahui kelilingnya 314 cm adalah 7.850 cm persegi. Itu untuk nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Sebuah permukaan meja mempunyai luas 1256 cm persegi. Keliling dari permukaan meja tersebut adalah, lah ini diketahui luas, kita diminta untuk menghitung keliling ya. Sama ya, berarti ada 2 langkah. Nah, jadi luas sama dengan 1256 cm persegi. Pi-nya 3,14 ya. Maka untuk mencari keliling, kita cari dulu jari-jarinya. Luas sama dengan pi r kuadrat. 1256 itu sama dengan pi-nya tadi 3,14 dikalikan r kuadrat. Maka kita cari dulu r kuadratnya ya. R kuadrat berarti sama dengan ini dibagi dengan ini. 1256 dibagi 3,14. Hasilnya adalah 400 ya. Oke, maka untuk mencari r itu berarti akar dari 400 ini tadi ya, sama dengan 20 cm. Nah, kalau sudah ketemu R-nya, kita cari kelilingnya ya. Keliling sama dengan 2 dikalikan pi kalikan R. 2 kalikan 3,14 kali 20. Ini dikalikan 2, 6,28 kalikan 20, hasilnya adalah 125,6 cm ya. Jadi kelilingnya adalah 125,6 cm. Lanjut ke nomor terakhir yang bagian A ya, nomor 15. Sebuah taman berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Keliling dan luas taman tersebut berturut-turut adalah, nah ini gambarnya adalah berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jarinya. Jari-jari dari setengah lingkaran itu adalah 28 cm. Nah, maka kita diminta untuk mencari keliling dan luas. Nah, ini sebenarnya sama, kita mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran, cuman kita bagi 2 karena gambarnya hanya setengah ya. Oke, kita simak untuk yang nomor 15.
Taman berbentuk setengah lingkaran dengan R-nya 28 meter ya, bukan cm. Keliling taman itu sama dengan keliling setengah lingkaran ya. Rumus untuk mencari keliling lingkaran tadi adalah 2 kalikan pi kalikan jari-jari. Nah, karena setengahnya berarti kita kalikan setengah ya. Setengah kalikan 2 kali 22/7 kalikan 28, karena ini kelipatan 7 ya. Oke, ini kita coret ya, 2 sama 2. Kemudian ini juga kita coret, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapatnya 4. Berarti tinggal 1 kali 22 kali 4, atau 22 kalikan 4 hasilnya adalah 88 meter. Jadi keliling taman tersebut adalah 88 meter. Dan berapakah luas tamannya? Luas tamannya berarti sama dengan luas setengah lingkaran ya. Luas setengah lingkaran berarti setengah dikalikan luas lingkaran, pi dikalikan r kuadrat sama dengan setengah dikalikan 22/7 kali 28, r-nya tadi kali 28. Ini kita coret, ini dapat 1, dapat 11, ini dapat 1, ini dapat 4. Berarti 1 kali 11 kali 4 kali 2, 8. Atau 1 kali 11 kan 11, dikalikan 4, kalikan 28. 11 kali 4, 44, kalikan 28, hasilnya adalah 1232 meter persegi ya. Jadi luas tamannya itu 1232 meter persegi, dan keliling tamannya tadi adalah 88 meter ya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan ulangan pelajaran berapa ini tadi? Pelajaran 3 ya, latihan ulangan pelajaran 3 paket 1 yang bagian A. Untuk bagian B tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.